Ada gak sih yang sadar kalau cuaca panas belakangan ini akibat dari adanya krisis iklim? Mirisnya, masih terdapat beberapa bank yang justru memperparah krisis dengan mendanai perusahaan batubara. Tapi siapa sangka, secara nggak langsung, kemungkinan besar kita juga ikut terlibat dalam mendukung ekspansi atau pengembangan batubara itu. Dalam kesepakatan fakta iklim, pada konferensi tingkat tinggi pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-26, Indonesia turut berkomitmen dalam mencegah peningkatan gas metana dari pembakaran batubara yang turut berkontribusi terhadap krisis iklim. Nyatanya, meski telah berkomitmen untuk melakukan transisi energi, Indonesia justru menempati peringkat 4 teratas di dunia untuk kapasitas batubara yang baru diusulkan, di tengah isu peningkatan kapasitas batubara sebesar 13,8 gigawatt hingga akhir dekade. Padahal gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran batubara, terutama karbon dioksida, dapat mempengaruhi pemanasan global yang akan menyebabkan terjadinya kekeringan dan memicu kebakaran hutan. Kira-kira apa ya buntut dari ketidakselarasan komitmen transisi energi terhadap Indonesia? Kita tuh punya NDC kan, NDC. Jadi seharusnya targetnya tuh kayak membatasi kenaikan suhu 1,5 sampai 2 derajat Celcius gitu. Minimal pokoknya kalau bisa 1,5 untuk nggak naik gitu. Tapi malah pada kenyataannya roadmap-nya tuh nggak mengarah ke situ, malah kalau diteliti lagi malah bisa menaikkan 3 sampai 4 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir gitu. Jadi lagi-lagi tuh nggak konsisten kan. Kemudian kebijakan di Indonesia sendiri tuh nggak menghitung loss and damage. Jadi kayak misalkan kerusakan lingkungan itu nggak dihitung sebagai kerugian, atau misalkan di daerah terdampak yang misalkan rumahnya jadi rusak karena akibat krisis bencana iklim, atau misalkan di Pati sendiri ada yang rumahnya tenggelam, mereka jadi harus pindah, itu juga nggak dihitung sebagai kerugian gitu, padahal itu kan ada kerugian masyarakat yang dirasakan. Nah ini ada sebabnya, ada kalau aku bilang ada 2 sih. Nggak tahu saya sebetulnya tuh, nggak ada sih, tapi nggak tahu ya apa dia pernah sebelumnya, apa emang nggak pernah sebelumnya terus berhenti, nggak berhenti karena apa, tapi nggak mungkin berhenti kalau emang itu menarik dari sisi keuntungan, dia nggak berhenti dia. Karena sebenarnya perbankan itu dia profit oriented ya, orientasinya tuh keuntungan. Namun kalau tidak diatur, maka target zero karbon ini tidak tercapai. Jadi salah satu dampak dari perubahan iklim itu, salah satunya adalah penundaan menjalankan kebijakan ya, ditunda. Itu salah satunya itu, dan itu tidak boleh, kita harus segera. Sebagaimana data-data yang bisa kita lihat di internet ya, bahwa dampak perubahan iklim akibat penggunaan batu bara itu terus menerus berdampak pada kerusakan ya. Nah, ujung-ujungnya juga berpengaruh kepada ekonomi. Di balik peningkatan ekspansi batu bara, masih banyak bank komersial di Indonesia yang memberi suntikan dana agar perusahaan batu bara dapat terus beroperasi lewat dukungan dari lembaga keuangan besar. Kebijakan untuk mengurangi pendanaan batu bara sih sudah resmi disahkan, tapi kenapa ya sektor perbankan masih saja memberi suntikan dana? Sejak perjanjian Paris disahkan, masih banyak sekali ya perbankan yang masih mendanai sektor bahan bakar fosil, meskipun pelan-pelan perbankan tersebut sudah punya kebijakan, terutama perbankan yang global ya, yang multinasional dan global, mereka punya kebijakan untuk menghentikan dan menghentikan pendanaan batu bara. Sayangnya di Indonesia, meskipun Bank BRI, BRI dan BNI sudah menyatakan akan membatasi pendanaan batu bara, mereka masih lanjut mendanai batu bara. Dan sebenarnya ketika perbankan mendanai batu bara itu ada banyak ketika resiko terjadi, resiko misalnya dunia udah beralih keluar dari batu bara dan pendapatan untuk batu bara turun, atau resiko bahwa
kebijakan-kebijakan yang mewajibkan PLT untuk transisi, resiko untuk kehilangan pendapatan itu nanti banknya juga kena. Itu kita sebut sebagai credit risk. Jadi dan credit risk tersebut untuk perbankan yang meminjamkan pinjaman ke perusahaan batubara itu setiap tahun meningkat karena seluruh industri batubara mereka kan sekarang dalam proses sunset. Pertama untuk melakukan perubahan ya, itu butuh transisi. Nah, transisi ini membutuhkan waktu, dan di sisi lain produksi batubara masih diperlukan bagi industri. Nah, masa transisi inilah yang memerlukan dukungan pembiayaan dari perbankan. Jadi perbankan di satu sisi melakukan dukungan terhadap perusahaan batubara dikarenakan tidak bisa langsung berubah drastis di stop ya produksi batubara, karena juga masih diperlukan, namun diatur sesuai dengan regulator yang mengatur mengenai pembiayaan untuk perusahaan batubara. Perputaran dana dari keuangan pihak perbankan yang salah satunya berisi tabungan atau deposito milik nasabah rupanya menjadi mesin investasi berputar untuk sektor usaha lain, termasuk perusahaan batubara sebagai investasi, agar memperoleh nilai saham baru dan pembiayaan melalui obligasi atau surat utang. Hal ini membuat nasabah termasuk diri kita sendiri secara tidak langsung turut serta dalam memperparah krisis iklim. Kira-kira ada nggak ya cara lain agar dana nasabah yang tersimpan di bank tidak terlibat untuk mendanai sektor batubara? Solusinya tuh sudah ada hari ini dan bisa dilihat hari ini ya di perbankan lain, misal di bank-bank, contoh bank-bank lain. Contohnya, mungkin aku ambil aja satu contoh. Tahun 2002, Standard Chartered menyatakan bahwa mereka tidak akan mendanai perusahaan batubara Adaro. Karena Adaro masih didominasi bisnis batubara thermal. Dan semua perbankan, banyak perbankan global dan multinasional ini sudah lebih dari 200 institusi, dan angka tersebut menambah itu mereka memiliki kebijakan yang namanya call exit. Jadi tertulis di kebijakan mereka bahwa pendanaan mereka tuh tidak boleh mendanai sektor batubara atau tidak boleh mendanai proyek batubara, sudah tertulis, dan kalau misalnya mereka melanggar aturan tersebut akan ada konsekuensinya karena itu sudah aturan tertulis ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan ke perbankan Indonesia, saya sangat mendorong perbankan Indonesia menuliskan aturan ESG atau aturan pendanaan pelarangan terhadap batubara mereka. Dan dengan begitu akan lebih sulit untuk melanggar aturan tersebut, dan bukan ideal ya, seharusnya peraturan tersebut itu sejalan dengan apa yang ilmuwan sudah katakan, yaitu net zero 2050. Solusi aku sebagai masyarakat sangat perlu untuk ikut mendorong bagaimana agar bank ini berhenti mendanai atau menginvestasikan kepada pertambangan gitu. Karena selain saham, jadi ada pihak lain nih, ada nasabah, ada uang kita yang juga ikut mengalir di bank itu gitu. Jadi uang kita ini kayak energi, dia berpengaruh besar gitu. Nah, kalau kita berhenti untuk misalkan naruh tabungan di bank-bank yang memang terafiliasi dengan pertambangan, itu hal yang sangat konkret untuk dilakukan gitu, untuk mendorong secara penuh, akses secara langsung gitu. Karena kalau kita mau cucu kita nanti bisa hidup layak di bumi gitu, atau di Indonesia atau di alam yang memang yang mampu, yang layak lah, yang udaranya bersih, airnya bersih gitu, kita harus menghentikan mengalirnya uang kita yang berlumuran darah itu ke pertambangan. Nah, menurut kamu gimana? Kira-kira bisa nggak ya Indonesia merealisasikan janjinya untuk menyudahi pendanaan sektor batubara dari sistem perbankan?